Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Dan yang terbaik di dalam rumah adalah yang paling baik sama istrinya. Khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dan subhanallah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sabdanya ini menjadi bukti bahwa sebuah bangsa itu akan menjadi bangsa yang sejahtera, yang berkemajuan ke depannya kalau rumah tangga itu baik. Kapan rumah tangga itu baik? Kalau suaminya baik. Suaminya baik tatkala dia tidak salah memilih istri. Suami yang bertanggung jawab, yang memberikan hak-hak istri-istrinya dan anak-anaknya. Maka pembahasan untuk menjadi yang terbaik adalah pembahasan yang perlu sering kita adakan karena kita sering lupa. Sebagian kita merasa sudah baik. Ketika ditanya istrinya, ya menurut dia baik. Tapi menurut kita nggak baik. Apa yang menjadi tolak ukur, menjadi standar bahwa dia adalah orang yang ahsanu amalan, yang amalannya paling baik udah. Kita setiap kali berdoa di penghujung sholat kita mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Husni ibadatik. yakni bagaimana kita beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita di mata kawan-kawan kita baik, di mata guru kita baik, di mata murid kita baik, tapi ternyata di mata keluarga kita bukan suami yang idaman. Boleh jadi istri kita telah mempersiapkan fakta dan data untuk menuntut suami. Cuma dia sabar. Dia merasa butuh sama suami. Tapi kelak ada hari di mana ditegakkan keadilan. Di situ dia akan menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin sekali. Karena perempuan itu nyimpen. Dia menyimpan. Kadang-kala dia tidak sampaikan. Tapi satu persatu dia catat dalam benak dia. Dan dia punya keimanan dengan hari akhir. Yaumaddin. Yaumatublas sarair. Di mana semua yang rahasia-rahasia akan ditampakkan. Yang kalau sekarang tembok rumah kita itu melindungi kita, menutupi aib-aib kita. Dan memang istri yang soleha, istri yang menutupi aib. Tapi apakah ketika dia menutupi aib kita, dia memaafkan kita? Belum tentu. Perempuan itu sulit memaafkan dan sulit minta maaf. Itu realita yang harus kita pikirkan bersama. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kalau bicara menjadi suami idaman, Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Apa sih yang disukai oleh wanita? Apa yang ma'ruf dalam kehidupan rumah tangga? Itu yang perlu kita pikirkan. Dan banyak di antara kita hanya hafal satu ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Anar-rijal. Standar laki-laki ini kadang-kala berubah.
ketika wanita menantang laki-laki. Antum pernah melihat ada harim yang mengatakan, "Idza kunta rajulan talliq." Kalau ente rejal, cerai gitu orang. Loh, rejal gitu orang jemaah. Tolak tuh. Yang rejal ini berpikir itu adalah standar lelaki. Kalau dia berani menceraikan istrinya, itu lelaki. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadida man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Rejal itu, seorang jawara, seorang jagoan itu bukan yang selalu menang ketika dia gulat. Tapi rejal ada yang tatkala dia marah, dia bisa mengendalikan emosinya. Hadza rejal. Tapi kalau yang terpancing dengan istrinya, terpancing dengan kata-kata istrinya, ngambeknya istrinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kala dari pagi sampai malam gak diajak ngomong sama istrinya. Kira-kira kalau antum, ya zuat lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi bicara ma'ruf, bagaimana menyikapi istri dengan cara yang ma'ruf, ya kita harus belajar. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian nggak suka sama istri-istri kalian. Siapa yang cinta sama istrinya 100%? Nah, jemaah, ada hadiah nggak? Ada hadiah. 100%. Kayaknya berat ya. Mesti ada kelakuan istrinya yang tidak dia suka. Ada. Masya Allah. Tutulan sarung. Adalah perilaku istri kita yang kita tidak sukai. Tapi bagaimana menjadi lelaki? Ya itu tugas kita. Kenapa pembahasan ini penting? Di sisi yang lain, ada gerakan feminisme. Sebuah gerakan yang ingin merendahkan peran laki-laki. Di mana wanita ingin setara dengan laki-laki. Yang akhirnya muncul laki-laki yang tidak tanggung jawab. Kenapa? Harinya syughul. Menjadi tulang punggung keluarga. Maksa untuk menjadi wanita karir. Tayyib, kalau ente syughul, anak syughul, siapa yang ngurusin anak-anak? Ya ente zuat lagi. Suruh jalan. Oh, zen. Tapi apakah ada perempuan yang mengatakan itu? Nggak ada. Dia tidak menjalankan tugasnya. Tapi peran itu kemudian siapa yang mengambil? Ya pembantu akhirnya. Bukan Islam melarang wanita bekerja. Tidak. Tapi melarang wanita mengabaikan hak-hak suaminya. Meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang ibu. Itu yang dilarang dalam Islam. Tapi kalau bicara bekerja, ya fadhal, selama bisa menggabungkan hal itu. Dan kesian seorang wanita kalau dia harus menggabungkan tugas di dalam rumah dan tugas mencari nafkah. Rejalnya cuma regut ya. Alhamdulillah. Harimnya datang dibukain pintu, fadhal. Wainal fulus. Masya Allah. Ini bukan rejal jemaah. Nus rejal. Ya, ada yang separuh laki-laki, ada yang rubu' rajul, seperempat kelaki-lakian. Jangan sampai kita termasuk dari yang rubu' rajul. Ahibati fillah, apa sih yang diinginkan istri dari seorang suami? Ini kalau kita bicara ma'ruf, ma'ruf itu bisa kembali kepada urf yang ada. Kembali kepada budaya yang ada. Plus di situ ada ihsan kepada istrinya.
Yang ma'ruf itu seperti apa? Kita perlu memahami tabiat wanita. Yang pertama diinginkan perempuan itu adalah cinta dan kasih sayang. Makanya kenapa wanita itu gampang luluh sama laki-laki buaya. Buaya iki jamaah. Apa bahasa Arabnya buaya? Baju. Seperti baju. Timsah jemaah bahasa Arabnya buaya itu. Makanya Rejal ini sebelum zuat, masya Allah digembes harimnya. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ndak ono harim kaya ente. Masya Allah. Ana tidur ndak bisa tidur. Mimpi dirimu. Ngelihat tembok wajahmu. Ada timsah. Tapi kalau sudah zuhud, hilang itu semua. Betul jemaah. Yang pengalaman ini, Insya Allah ya. Bagaimana perempuan itu diuluk no kayak layangan jemaah. Terus diuluk, tambah entek, tambahin nih. Terus habis zuhud, wis nandin layangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menunjukkan cintanya kepada istrinya. Rejal. Itu lelaki yang sejati. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Man ahabbun nasi ilaika?" Siapa laki-laki yang siapa manusia yang paling engkau cinta? Kata Nabi SAW, Aisyah. Gimana? Aisyah dengar itu jemaah. Gimana senangnya dia. Aisyah nggak malu Nabi SAW. Kita sebagai laki-laki kadang ragu, Ustaz, nggak pantas loh Ustaz Rejal. Rejal tuh apalagi gabili, bawa pedang. Pedang apa yang dibawa sekarang jemaah? Pedang Star Wars itu. Beliau menunjukkan kecintaannya. Di sisi yang lainnya, yakni di sisi wanita, wanita yang paling baik, khairu nisaikum, sebaik-baiknya istri-istri kalian, kata Nabi SAW, al-wadud, yang dia menunjukkan cintanya kepada suaminya. Namun hal ini butuh suami menyirami istri dengan cinta. Antum tahu bunga? Kapan bunga itu jadi indah, mekar, dan wangi? Ketika dipupuk dan dijaga. Kadang-kadang kita merasakan, ya Allah, harim anak ini tidak menunjukkan kecintaannya kepada anak. Loh, masalahnya kok nggak pernah sirami dengan cinta dan kasih sayang? Kita lebih sering menuntut daripada memberi. Sampai ada ungkapan orang Arab, a'ti wamshi. Kalau kau kasih, kau pergi. Tapi kita akan lihat pemberian kita itu tidak dilupakan. Antum akan rasakan dengan berjalannya waktu ada perubahan di istri kita. Waduh Ustaz, karena kau nunjukkan cinta sama harim anak, tidak bisa zuat menen Ustaz. Ada laki-laki yang seperti itu, yang beranggapan dia tidak boleh menunjukkan cintanya kepada istrinya karena khawatir dia tidak bisa melakukan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku yang terbaik buat keluargaku. Dan Nabi nggak ada masalah gitu. Nabi berikan hak-hak istrinya. Karena wanita itu lebih perasa. Makanya harim itu, kalau ada yang memuji dia, waduh, jangan ditanya. Jadi ingat, wanita itu hendaklah diberikan cinta kepada dia, walaupun haram. Walaupun kau nggak cinta,
Gimana anak mau cinta sama dia, Ustaz? Dia nggak menghargai ibu anak, Ustaz. Mungkin ada. Cuma gara-gara anak-anak anak mempertahankan rumah tangga ini. Ada yang terjadi seperti itu di rumah tangga. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ada kebohongan yang diperbolehkan, sebutkan 3 kebohongan yang diperbolehkan. Anda kasih hadiah. Nah, fadhal. Memuji istri tidak sebenarnya. Kemudian 3. Mendamaikan yang bertikai. Ketiga, orang itu minta perlindungan, dia katakan tidak ada. Pada saat perang. Yang ketiga pada saat perang. Masyaallah, barakallahu fikum. Iya, jadi yang pertama itu hadithur rajul ma'amraati. Obrolan laki-laki sama istri. Sama istri sama suami. Jadi kalau istri tanya, "Bang, kau sayang nggak sama aku?" "Ya Allah, kalau kau belah dadaku." Hanya namamu yang ada di situ. Harat ini, bohong aja nih. Tapi seneng nggak hari katakan itu? Oh, Farhan, masya Allah. Walaupun tahu ajalnya harat. Nah, kadang kala Rijal tuh ngomong, "Ya Allah, ana cek jantung, ternyata detak jantungku bunyinya namamu." Ini asli bajul. Tapi wanita suka itu, berikan itu kepada mereka. Apa kurangnya kalau engkau memberikan itu? Kadang-kadang kita tidak memberikan hal itu. Yang kedua, berikan penghargaan kepada istri kita. Ahlan wa sahlan, masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Berikan penghargaan kepada istri kita. Kita sering mendengar ungkapan wanita itu kurang bersyukur. Iya. Tapi boleh jadi kita juga kurang menghargai dia. Kita tidak pernah melatih dia untuk berterima kasih. Antum ini qawwam. Qawwam itu sing genak loh, jamaah. Yang meluruskan kalau dia bengkok. Yang selalu memberikan perhatian. Kapan antum mengatakan kepada dia, "Jazakillah khair, makasih. Engkau sudah melahirkan anak-anakku." La yashkurullaha man la yashkurun nas. Nggak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Gimana kita akan sampai tingkat syukur kalau orang yang paling baik di rumah kita nggak pernah kita katakan syukur? Istri kita nyiapkan baju buat kita. Kita pakai nggak ngomong, "Jazakillah khair sayangnya, wis disetrika no." Pernah tuh ngomong kayak gitu. Itu kan kewajiban dia, Ustaz. Kita mendengar ungkapan la syukra 'alal wajib, bal syukru 'alal wajib. Kewajiban pun kita ucapkan jazakallah khair. Kita di warung kadang-kala jemaah makan, disuguhin teh, itu kewajiban dia. Kita bayar. Apa yang kita katakan? "Makasih mas, makasih mbak." Oh, kalau mbak makasih. Kalau mbak sing lucu-lucu itu syukron. Na'udzubillah, ada bajul. Nah, dia pandai berterima kasih kepada orang lain, kepada harimnya. Dulu ada ibu susu. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam disusui oleh siapa? Halimah Sa'diyah.
Ada pertanyaan kepada Nabi SAW, apa yang menghilangkan aib? Atau hadiah apa yang pantas buat wanita yang menyusui anak itu? Ini bukan istri ya. Memang dulu dibayar mereka. Apa yang pantas buat yang menyusui anak itu? Disebutkan berikan kepada dia budak. Bayangin, itu bukan istri kita. Istri kita nyusui anak kita. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Antum kasih apa? Antum tidak merasakan capeknya hamil. Makanya ada harim-harim yang malas hamil lagi, karena antum nggak pernah menghargai dia. Coba setiap lahiran kasih emas 2 kilo. Insya Allah 3 hari sekali lahiran. Loh, kita ini nggak menghargai jemaah. Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan hamalathu kurhan wa wada'athu. Perempuan ketika hamil itu nggak enak jemaah, nggak nyaman. Perutnya nggak enak, tidur nggak enak, ngadep sana nggak enak, ngadep sini nggak enak. Kita regu. Pagi berangkat syuhul. Kapan kau hargai? Dan ingat, ini urusannya menjadi yang terbaik tadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bantulah aku ya Allah untuk menjadi hamba yang pandai berzikir, pandai bersyukur kepadamu. Kita nggak pernah terima kasih dengan orang yang terbaik sama kita. Dan salah satu bentuk terima kasih tadi, penghargaan itu berikan apa? Buat dia. Kalau bicara kewajiban ya sandang, pangan, papan. Selesai. Kebutuhan dipenuhi. Tapi bisakah kita memberikan penghargaan yang lebih? Ya Allah, seneng orang dihargai itu coba. Anak-anak kita tuh kalau pulang dari sekolah dapat bintang. Antum lihat sekarang itu ada dikasih bintang jamaah. Ya Allah, senengnya dia mengatakan, "Ma, lihat ma, aku dapat bintang, ma." Pira regane bintang ini jamaah? Bisa dia beli 1000 bintang. Tapi ketika yang memberi adalah gurunya, maka jadi spesial. Kalau yang ngasih suaminya, spesial. Yang ketiga, istri kita itu butuh perhatian dan pendampingan. Butuh konco. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendampingi istri-istri. Ngobrol sama istri-istri. Makan gak sendirian, makan sama istri. Subhanallah. Ada Sofia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan cerita Sofia ini. Sofia ini nangis ya. Lalu Nabi SAW menemui Sofia. Dalam kondisi dia sedang menangis. Kata Nabi SAW, "Ma yubki?" Apa yang membuatmu menangis? Qalat li Hafsah, "Innati ibnatul Yahudi atau ibnatu Yahudi." Hafsah ngomong sama aku putrinya Yahudi. Ada sedikit rasis ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ya. Bagaimana Nabi menyelesaikan masalah ini. Ada masalah di antara dua istri. Yang satu menangis, berarti harus didampingi agar dia menjadi gembira. Maka Nabi menyatakan kepada dia alaihi salatu wasallam, "Innaki labnatu nabi." Engkau itu putrinya Nabi.
nasabnya nyambung sama Yakub alaihissalam atau sama Nabi Musa. Wa inna ammaki la nabi, pamanmu Nabi Harun alaihissalam. Itu pamannya Sofia, paman jauh ya. Tapi bagaimana Nabi mengingatkan dia? Engkau putrinya Nabi, engkau keponakannya Nabi. Wa innaki la tahta Nabi, engkau juga istrinya Nabi. Ya apa senangnya ya, iya aku istrinya Nabi, bapakku Nabi, pamanku Nabi. Fafima tafkhar alaik. Terus apa yang membuat Hafsah membanggakan dirinya atas dirimu? Hafsah ini putrinya Umar, coba. Udah selesai. Lalu Nabi SAW datang jumpai Hafsah. Ini harus diselesaikan masalahnya supaya tidak berkepanjangan. Lalu datang kepada Hafsah, Nabi SAW mengatakan, ittaqillah ya Hafsah, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Hafsah.